Ya, Kisanak, kali ini gue akan menceritakan sebuah film bertahan hidup lainnya. Film ini berasal dari negara Jepang dengan judul Survival Family yang muncul pada tahun 2016. Dengan Shinobu Yaguchi sebagai direktur, film ini mendapatkan rating 7,2 di IMDb, serta menampilkan Fumio sebagai Pak Suzuki, Eri Fukatsu sebagai Mitsue, Yuki sebagai Kenji, dan Wakana Aoi sebagai Yui. Film fiksi ini sendiri menceritakan sebuah keluarga yang bertahan hidup pada saat dunia terkhusus di negara Jepang mengalami pemadaman listrik yang cukup lama. Dari mulai hidup dengan lilin, minum air aki, dan keseruan lainnya. Daripada panjang-panjang, kita lanjut aja ke alur ceritanya. Di awal film, kita akan diperkenalkan oleh keluarga Pak Suzuki, di mana Pak Suzuki sendiri adalah seorang karyawan di perusahaan yang selalu bekerja, disusul dengan Mitsue yang merupakan seorang ibu rumah tangga, Kenji yang merupakan seorang mahasiswa, dan Yui yang masih pelajar SMA. Seperti biasa, setelah bekerja, Suzuki hanya bersantai menonton TV, sementara ibu sibuk mengurusi pekerjaan di rumah, sedangkan Kenji dan Yui adiknya seperti ya anak-anak zaman sekarang, sibuk dengan gadget dan laptopnya. Keesokan paginya, Suzuki dan keluarganya kesiangan karena jam weker yang digunakan mati. Ia pun bergegas untuk berganti pakaian menuju ke kantor, beserta dengan anak-anaknya juga yang terlambat bangun. Hal ini disebabkan oleh listrik yang telah mati. Tidak hanya listrik rumahan aja yang mati guys, namun juga HP, jam, dan semua yang berhubungan dengan kelistrikan mati. Heran kan? Ya namanya juga film. Mereka pun pergi berangkat dengan meninggalkan ibu yang ternyata bisa menyalakan kompor menggunakan gas. Sesampainya mereka di lift pun tidak bisa digunakan. Akhirnya mereka turun melalui tangga bersama dengan orang-orang yang juga ramai menggunakan tangga. Mereka pun berpisah. Suzuki menuju ke stasiun untuk ke kantor, Kenji menggunakan sepeda ke kampusnya, sementara Yui berjalan kaki karena sekolahnya dekat. Sesampainya di stasiun, sudah banyak orang yang mengantri untuk naik kereta, namun listrik di stasiun pun tidak menyala, sehingga Suzuki memilih untuk berjalan ke kantornya. Kenji yang naik sepeda pun heran melihat banyak orang yang berjalan kaki dan mobil-mobil hanya berhenti di jalan. Yui yang juga merasa terlambat masuk sekolah, ternyata gurunya tidak dapat hadir dikarenakan tidak ada transportasi. Singkat cerita, setelah 1 minggu listrik belum menyala, seluruh kegiatan kantor maupun sekolah akhirnya dihentikan sampai dengan listrik menyala lagi. Salah satu rekan kerjanya Suzuki menyarankan ia untuk pergi ke tempat yang jauh dari kota agar dapat bertahan karena stok makanan dan minuman pasti terbatas. Akhirnya Suzuki dan istrinya memutuskan untuk pergi ke rumah ayah mertuanya yang ada di Kagoshima. Di sini mereka mendapatkan penolakan dari Yui, namun akhirnya ia setuju. Mereka pun menuju ke bandara dengan menggunakan sepeda. Di sepanjang jalan, mereka ingin membeli air minum botolan yang ternyata sudah naik harganya guys, menjadi 2.600 yen per botol. Itu sama dengan 360 ribuan ya per botolnya. Namun dengan keahlian emak-emak, Mitsue pun berhasil menawar menjadi 600 yen per botolnya. Sesampainya di bandara, di sana sudah banyak orang yang mengantri untuk masuk, namun tidak bisa karena pesawat pun tidak bisa digunakan. Ekstrim banget nih mati listriknya. Akhirnya mereka memutuskan untuk pergi ke Kagoshima dengan menggunakan sepeda. Buat info ya guys, jarak dari Tokyo ke Kagoshima itu 1.300-an kilometer. Naik mobil itu bisa 16 jam, kalau naik sepeda kayaknya sampai paha jadi nangka. Mereka pun berbagi tugas, Kenji dan Yui mencari peta dan akhirnya mereka dapatkan adalah peta dari pelajaran IPS. Sedangkan Suzuki dan Mitsue membeli beras yang hanya bisa ditukar dengan minuman. Mereka pun juga mendapatkan sepeda yang sudah tidak terpakai oleh pemiliknya. Di sini, mereka melanjutkan perjalanan lewat jalan tol, yang sudah banyak orang yang berjalan untuk meninggalkan kota. Sampailah mereka di sebuah terowongan yang cukup panjang sejauh 2 km. Awalnya mereka menolak untuk menggunakan jasa ibu-ibu tunanetra karena harus membayar dengan air mineral. Namun karena kondisi terowongan yang gelap dan jauh, mereka menyerah dan menggunakan jasa ibu tunanetra yang menuntun mereka ke ujung terowongan. Hujan deras disertai angin kencang pun datang yang membuat akhirnya sepeda dan barang-barang yang mereka bawa berjatuhan termasuk beras di dalamnya. Mereka pun kehabisan air minum dan makanan.
Yui dan Kenji pun menuju supermarket dan mendapatkan air aki yang bisa diminum serta makanan kucing untuk stok makanan mereka. Isit, apa rasanya ya? Saat melanjutkan perjalanan, mereka pun bertemu dengan sebuah keluarga. Di sini Suzuki merasa iri karena keluarga tersebut dapat bertahan dengan baik walau hanya menggunakan serangga, dedaunan ataupun apa yang mereka temukan di alam. Terlebih lagi karena istri dan anak-anaknya diajarkan bertahan hidup oleh keluarganya tersebut yang membuat Suzuki semakin kesal karena ia adalah kepala keluarga. Ia pun mengayuh sepedanya lebih jauh dibandingkan yang lainnya saat di jalan. Marah kali. Di pertengahan jalan mereka akhirnya berpisah dengan keluarga tersebut. Singkat cerita, memasuki hari ke-67 setelah mati listrik, keluarga Suzuki sudah kelaparan setengah mati. Tanpa sengaja mereka melihat ada seekor babi berkeliaran, dan mereka pun langsung memburu babi tersebut. Sampai akhirnya Suzuki bisa membunuh babi itu, namun ternyata babi itu adalah salah satu peliharaan dari Pak Tanaka. Mereka pun diajak ke rumah Pak Tanaka. Di sini mereka diberi izin tinggal dan makanan oleh Pak Tanaka, asalkan mereka mau bekerja dengan menangkap semua babi peliharaan Pak Tanaka dan bekerja di rumahnya. Akhirnya mereka bisa makan enak dan tidur yang nyenyak. Karena merasa senang, Pak Tanaka meminta mereka untuk tetap tinggal di rumahnya. Namun Suzuki sudah memutuskan untuk melanjutkan perjalanan ke Kagoshima, tempat dari ayah Mitsue. Mereka pun berpisah dan Pak Tanaka memberikan mereka bekal untuk di jalan. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Mereka pun harus melewati sungai yang cukup lebar. Dengan semangat, Suzuki membuat rakit ala kadarnya dari barang-barang yang mereka temukan di pinggir sungai. Mitsue dan Yui diseberangkan terlebih dahulu, kemudian Kenji dan Suzuki kembali untuk mengambil sepeda mereka. Namun, pada saat mereka akan menyeberang, cuaca memburuk dan menyebabkan arus sungai menjadi deras. Di sini Suzuki pun hanyut dibawa oleh arus sungai, mereka pun kehilangan ayah mereka. Mitsue, Kenji, dan Yui melanjutkan perjalanan mereka bertiga dengan perasaan sedih. Tiba-tiba mereka diserang sekawanan anjing kelaparan yang ingin merebut makanan yang telah Pak Tanaka berikan. Hal ini membuat Mitsue mengalami patah kaki karena terjatuh ke dalam jurang setelah tasnya direbut oleh anjing liar tersebut. Belum selesai sampai di situ, anjing-anjing itu kembali dan ingin menyerang mereka. Namun ternyata sebuah kereta api datang dan menyelamatkan mereka bertiga. Di sisi lain, ternyata Suzuki berhasil selamat dari arus sungai tersebut. Ia mulai berjalan dengan keadaan lemas. Karena sudah tidak sanggup untuk berjalan, ia pun berhenti di persawahan yang kering. Ia pun menyalakan kembang api untuk meminta pertolongan pada saat melihat kereta api yang lewat. Ternyata itu adalah kereta yang dinaiki oleh Mitsue dan anak-anaknya. Mereka pun menjemput sang ayah. Akhir cerita, sampailah mereka di Kagoshima, di tempat ayah mertua Suzuki. Mereka pun tinggal dan bekerja di sana. Suzuki dan Kenji menjadi nelayan, Mitsue berkebun, dan Yui bekerja menjahit pakaian. Selama 2 tahun mereka tinggal di sana sampai suatu pagi, mereka terbangun dan mendengar pengeras suara dan lampu-lampu pun mulai menyala. Film pun tamat. Ya guys, demikian alur cerita film Survival Family. Jika terjadi mati listrik seperti di film, akan kemana nih kalian? Komen di bawah ya guys.
Sampai ketemu di alur cerita film lainnya. Yang pasti jangan lupa untuk like, subscribe agar channel ini dapat terus berkembang. Thank you guys.